Dalam pertandingan sepak bola, tentu kalian sering melihat adegan di mana pemain yang offside, namun wasit garis tidak juga mengangkat bendera atau meniup peluit mereka. Bahkan hingga pemain rival berhadapan dengan kiper, seolah wasit sengaja mengulur dan membuat keputusan yang telat. Akibat hal ini, cedera serius yang dialami Taiwo Awoniyi di bagian perut saat membela Nottingham Forest melawan Leicester City pada akhir pekan lalu kembali memunculkan perdebatan soal aturan offside yang diulur atau ditunda keputusannya. Striker berusia 27 tahun itu menabrak tiang gawang saat mencoba mencetak gol di menit akhir pertandingan demi membawa Forest unggul. Tapi setelah momen itu berakhir, wasit baru mengangkat bendera offside terhadap Anthony Elanga, pemain yang memberi umpan pada Awoniyi. Meski terlihat kesakitan, Awoniyi tetap melanjutkan pertandingan setelah diperiksa tim medis di pinggir lapangan. Ia bermain selama 7 menit tersisa, karena Forest sudah menggunakan seluruh jatah 3 kali pergantian pemain. Kenapa aturan offside yang ditunda keputusannya justru kini sering diterapkan? Apakah kejadian yang menimpa Awoniyi akan merubah keputusan ini ke depannya? Mari kita bahas. Aturan ini diterapkan mulai musim Premier League 2020 sampai 2021 oleh IFAB, Badan Pembuat Aturan Sepak Bola Dunia, bersamaan dengan mulai digunakannya VAR atau Video Assistant Referee. Walaupun aturan offside tidak berubah, asisten wasit diminta untuk tidak langsung mengangkat bendera jika melihat kemungkinan tim penyerang punya peluang mencetak gol. Tujuannya adalah supaya permainan tidak berhenti terlalu cepat hanya karena dugaan offside. Aturan offside yang ditunda keputusannya menurut IFAB. Bendera atau peluit hanya boleh ditunda dalam situasi serangan yang sangat jelas, ketika pemain hampir mencetak gol atau sedang bebas berlari ke arah gawang lawan. Artinya, jika serangan menghasilkan gol, penalti, sepak pojok, tendangan bebas, atau lemparan ke dalam, maka asisten baru boleh mengangkat bendera. Jika tidak ada hasil jelas, keputusan bendera tergantung situasi permainan. Lalu, kenapa aturan ini jadi kontroversial? Jawabannya simpel, karena aturan ini bisa menyebabkan pemain cedera. Sebelum insiden yang melibatkan Awoniyi, sebenarnya sudah ada kasus serupa. Pada tahun 2021, kiper Wolves, Rui Patricio, harus ditanduk keluar lapangan setelah bertabrakan dengan rekan setimnya sendiri. Hal itu terjadi ketika ia mencoba menghentikan serangan Mohamed Salah. Setelah insiden tersebut, wasit baru mengangkat bendera dan membatalkan gol Mohamed Salah karena offside. Pemain Manchester City seperti Ederson juga pernah mengalami cedera dalam situasi serupa pada musim lalu. Ia bertabrakan dengan Kyle Walker karena berusaha menghentikan serangan pemain Newcastle Sean Longstaff. Hasil Ederson alami cedera, padahal serangan tersebut jelas offside. Akibat insiden ini, Rodri pun angkat bicara. Banyak cedera terjadi karena situasi seperti ini. Itu tidak masuk akal. Kita harus mengevaluasi apakah ini memang cara terbaik. Namun, jika aturan ini dihapus dan asisten langsung mengangkat bendera, ketika melihat kemungkinan offside, maka bisa jadi akan lebih banyak kesalahan terjadi. Bisa saja gol yang sah malah dianulir. Hal ini justru bisa memicu lebih banyak kontroversi saat tayangan ulang menunjukkan bahwa keputusan offside sebenarnya salah. Kaitannya dengan insiden Awoniyi, asisten wasit Sian Masielis memang memutuskan untuk tidak langsung mengangkat bendera ketika Elanga tampak dalam posisi offside. Tetapi dia iakukan hal ini karena mematuhi panduan protokol yang berlaku. Di sisi lain, jika bendera langsung diangkat, kemungkinan besar permainan akan berhenti lebih awal dan Awoniyi tidak akan menabrak tiang gawang, sehingga tidak cedera. Manajer Leicester, Ruud van Nistelrooy, mengatakan, kalau sudah jelas offside, langsung saja angkat benderanya. Kalau ragu dan perlu bantuan VAR, itu tidak masalah. Tapi kalau memang sudah jelas, hentikan permainan agar pemain tidak perlu sprint 30-50 meter dan terhindar dari cedera seperti Awoniyi. Pelatih Forest, Nuno Espirito Santo, juga berpendapat, peraturannya memang seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan wasit, karena mereka hanya menjalankan panduan. Tapi sejak aturan ini muncul, kami sudah khawatir cedera serius bisa saja terjadi.
Bahkan bisa ada kartu merah dalam situasi offside. Bagaimana bisa mengendalikan hal seperti itu? Asosiasi Pemain Profesional PFA belum memberikan komentar resmi, tapi mereka sudah mengikuti perkembangan kondisi Awoniyi dan akan berdiskusi dengan pihak terkait untuk mencari solusi dari kejadian ini. Aturan offside dalam konteks VAR hanya bisa diubah oleh IFAB jika mereka menilai memang ada masalah serius. Sebenarnya, aturan saat ini memberikan keleluasaan kepada asisten wasit untuk mengangkat bendera jika mereka merasa sangat yakin pemain dalam posisi offside. Dalam kasus Awoniyi, wasit Ellis tampaknya belum cukup yakin, maka ia membiarkan permainan berlanjut. Perwakilan IFAB menyampaikan bahwa mereka prihatin dengan cedera yang dialami Awoniyi dan berharap ia cepat pulih. Lebih lanjut, mereka menjelaskan, sebelum ada VAR, banyak serangan dihentikan karena dugaan offside, padahal ternyata tidak offside. Karena itulah, saat VAR dikembangkan, banyak pihak meminta agar permainan dibiarkan berjalan dulu jika ragu. Namun, karena risiko benturan antara penyerang dan kiper cukup tinggi, protokol menyarankan agar bendera ditunda hanya untuk keputusan sulit, saat petugas belum yakin sepenuhnya. Sistem offside semi-otomatis yang sedang diuji coba di Premier League dan FA Cup sebenarnya tidak langsung memengaruhi keputusan asisten wasit. Sistem ini hanya mempercepat proses VAR setelah gol terjadi. Namun, keberadaan teknologi ini justru membuat asisten wasit jadi lebih hati-hati atau bahkan ragu untuk mengangkat bendera karena takut dianggap membuat kesalahan. Tanpa adanya solusi alternatif yang terbukti lebih baik, kemungkinan besar protokol ini tetap akan diberlakukan. Jika kembali ke cara lama, yaitu langsung menghentikan permainan saat dugaan offside muncul, maka risiko kesalahan menganulir peluang gol akan meningkat dan wasit akan lebih sering disorot publik. Jadi, meski bukan sistem yang sempurna, IFAB dan FIFA tampaknya akan tetap mempertahankan aturan ini, dan perdebatan seputar aturan offside yang ditunda tentu akan terus berlanjut. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika kalian menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton.